Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai instrumen FTIR. Yang terhormat, Prof. Darmin selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik Bahan Alam serta teman-teman yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mahatma Apriliana dengan NIM 43114222089. Saya Syarah Muzahra dengan NIM 43114222070. Saya Maheswari Ayun Purbani dengan NIM 43114222085. Saya Lutfa Habibah Nur Abidin dengan NIM 43114222086. FTIR merupakan instrumen yang berguna dalam proses identifikasi gugus fungsi terhadap suatu bahan, gas, cair, atau padatan dengan menggunakan sinar radiasi inframerah. Dengan alat ini, struktur kimia suatu bahan dapat dianalisis dengan memeriksa ikatan molekul dan komposisinya. FTIR berfungsi untuk mengukur penyerapan radiasi inframerah yang terjadi pada setiap ikatan molekul. Kemudian memberikan hasil dalam bentuk spektrum. Spektrum ini umumnya dalam bentuk persen transmitansi dan bilangan gelombang, yaitu cm/-1. Keunggulan FTIR antara lain 1. Cepat dan efisien. 2. Tidak merusak sampel. 3. Serbaguna. 4. Sensitivitasnya tinggi. 5. Resolusinya tinggi. 6. Tidak memerlukan bahan kimia tambahan. 7. Identifikasi gugus fungsi secara langsung. Dan 8. Cocok untuk karakterisasi senyawa organik. Kekurangan FTIR. Salah satu kekurangan FTIR yang pertama yaitu keterbatasan identifikasi senyawa kompleks. Kemudian yang kedua, memerlukan data spektrum. Kemudian yang ketiga, tidak bisa menentukan struktur molekul secara penuh. Kemudian yang keempat, sensitivitas terbatas untuk senyawa anorganik. Kemudian yang kelima, pengaruh noise. Kemudian yang keenam, keterbatasan pengukuran untuk sampel gelap atau tebal. Kemudian yang ketujuh, keterbatasan aksesibilitas ke instrumen. Kemudian yang kedelapan, kesulitan pada campuran kompleks. Berikut merupakan cara pengoperasian instrumen FTIR. Mari kita simak videonya. Pada saat pengambilan sampel, gunakan spatula. Untuk sampel membran, gunakan pinset khusus. Tetapi di sini kita akan menggunakan spatula biasa. Pertama, nyalakan power, tunggu hingga komputer siap, lalu periksa voltase antara 223 hingga 225 volt. Jika voltase berada di 220 volt, alat tersebut akan mengalami hang. Oleh karena itu, pastikan voltase berada dalam rentang 223 hingga 225 volt. Setelah itu, nyalakan power. Kita buka alatnya, indikator lampu yang menyala setelah power ditekan menandakan bahwa alat sudah terkoneksi dengan komputer. Di tengah alat terdapat kristal diamond yang akan memantulkan cahaya. Modenya adalah ATR, Attenuated Total Reflectance. Sampel akan diletakkan di bagian tengah diamond untuk proses reflektasi. Tipe alat ini adalah spektrum 2 dengan diamond ATR. Setelah software terhubung ke komputer, tunggu sebentar dan masukkan password, kemudian klik pada bagian spektrum IR dan tunggu beberapa saat. Pastikan kondisi ruangan terjaga dan alat diletakkan dengan hati-hati karena alat ini sangat sensitif.
pengoperasian, klik background dan tunggu hingga 100%. Selanjutnya, kita bisa mulai melakukan analisis. Ketik nama sampel di komputer dan isi deskripsi sesuai dengan isi sampel. Sampel yang digunakan di sini adalah padatan. Siapkan pressure dengan permukaan yang runcing dan kecil. Jika menggunakan membran, gunakan yang lebih besar. Letakkan sampel di atas diamond menggunakan spatula, lalu tekan, geser, dan putar searah jarum jam hingga sampel turun. Periksa force gauge untuk melihat tekanan. Pastikan mencapai 60 dengan maksimum 80. Klik scan sekali lagi hingga muncul hasil 0 sampai 100%. Pada layar yang ditandai dengan tanda panah merupakan gugus OH yang terjadi pada pita serapan sekitar 3.300 sampai 3.500. Setelah selesai dan muncul spektrum, bersihkan sisa sampel yang masih ada di diamond dengan aseton hingga bersih. Gunakan tisu yang sudah dioleskan aseton untuk mengusap diamond. Hasil FTIR dianalisis menggunakan software Origin dengan hasil berupa tabel data. Pada artikel yang kami ambil menjelaskan mengenai aplikasi FTIR dalam proses preparasi sampel. FTIR digunakan untuk karakterisasi material seperti sorben padat, yaitu MIPS, MOFS, COFS, dan material hibrida, serta ekstraktan cair atau ILS dan DESS. Selain itu, FTIR membantu memahami mekanisme ekstraksi berbagai molekul target, termasuk interaksi ionik, hidrofobik, dan ikatan hidrogen. Pada hasil uji sampel menggunakan FTIR dalam artikel ini menunjukkan efektivitas metode ini untuk karakterisasi material dan evaluasi mekanisme ekstraksi. Pada sorben padat, FTIR mengungkapkan keberhasilan molekular imprinted polymers atau MIPS dalam menutupi permukaan kertas untuk ekstraksi metamfetamin serta menunjukkan stabilitas kimia dan radiasi pada metal organic frameworks atau MOFS untuk aplikasi ekstraksi pada pH lebih dari 1. Pada ekstraktan cair seperti Deep Authentic Solvents atau DESS dan Ionic Liquids atau ILS, FTIR berhasil mengidentifikasi pembentukan ikatan hidrogen selama ekstraksi protein dan molekul kecil yang menginformasi keberhasilan sintesis bahan. Untuk biomolekul, FTIR menunjukkan interaksi elektrostatik antara DNA dan bahan ekstraktan seperti DES yang terlihat dari perubahan pada pita vibrasi fosfat.
Pada protein, FTIR mendeteksi perubahan pada fibrasi amida 1 dan amida 2, mengindikasi adanya ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik selama ekstraksi tanpa merusak struktur protein. Secara keseluruhan, hasil FTIR membuktikan teknik ini efektif untuk memahami ekstraksi kimia, mengevaluasi efisiensi ekstraksi, dan memastikan keberhasilan proses preparasi sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan mencoba latihan soal elusidasi instrumen IR. Nah, di sini kita sudah punya spektra dan kita juga punya pertanyaan. Kita akan menebak kira-kira ini senyawa apa. Jadi walaupun kita tidak bisa mengidentifikasi angka-angka bilangan gelombangnya, berdasarkan penampakan atau kualitatif dari spektra kita bisa tebak. Nah, di sini soalnya sangat gampang ya teman-teman. Kalau misalnya kita sudah terbiasa melihat spektra IR. Nah, di sini kan ada di posisi 3000 lebih ya. 3000 lebih. Nah, anggaplah kalau di sini 3000, mungkin di sini adalah 3500-an ya. Ini 3500-an. Nah, biasanya kalau misalnya kita punya spektra 3500-an atau 3000 sampai 3500-an, bentuknya landai seperti ini. Nah, ini sudah jelas sekali punyanya OH ya, punyanya OH atau punyanya si alkohol yang ikatan hidrogen. Nah, kalau misalnya pertanyaannya ya kan, berdasarkan spektra ini manakah senyawa yang dimaksud? Nah, kita identifikasi saja. Nah, senyawa A di sini kan adalah pentanon. Nah, pentanon harusnya pada spektra ini ada serapan di 1700-an yang menunjukkan gugus fungsi keton. Nah, tapi pada spektra kita tidak mendapatkan di daerah 1700-an ada spektra tajam. Nah, antara 2000 sampai 1500, nah di 1700-an ini kita tidak punya data atau serapan yang tajam. Ya, berarti ini bukan senyawa golongan dari keton. Nah, kemudian di sini terlihat ya yang B, pentanol. Nah, ini kan adalah tata nama untuk senyawa alkohol. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menebakkan alkohol ini gugus fungsinya adalah OH yang khas ya kan. Nah, karena tadi kita sudah bisa melihat, nah ini ada spektra yang landai ya atau board ya kan. Solder juga kadang dibilang solder, bentuknya itu membahu, melebar seperti itu. Nah, ini adalah khasnya dari gugus fungsi OH. Nah, berarti dari senyawa ini, dari spektra ini, maka senyawanya adalah si 1 pentanol. Karena tidak mungkin juga ke bromo ataupun metil pentan. Nah, kalau metil pentana ini dia tidak punya gugus OH. Nah, untuk yang bromo pun, nah ingat kalau untuk halida tertentu di fingerprint ini pasti akan ada serapannya yang khas. Nah, di sini kita tidak melihat serapan apapun sehingga ini bukan bagian dari senyawa-senyawa yang tersubstitusi halogen ya atau halida. Nah, maka dari spektra ini meskipun kita hanya melihat secara kualitatif, nah kita bisa menentukan bahwa ini adalah senyawa pentanol karena memang ABCD hanya satu yang punya gugus OH yaitu B1 pentanol. Nah, kalau sudah kita coba tebak lagi secara kualitatif spektra yang kedua. Nah, spektra yang kedua, nah kita bisa cek ya. Untuk daerah 3000-an sampai 3500 kita tidak punya spektra yang membahu atau lebar ya, yang menandakan adanya gugus OH. Maka untuk senyawa pilihan B ini bisa kita coret. Nah, kemudian di sini kan masih juga ditanyakan bromo. Ingat, bromo itu di daerah fingerprint ya kan, kisaran 600-an ke bawah itu harusnya ada serapan tertentu yang menandakan bahwa si senyawa pentana ini ya kan mengikat
halida, tapi di sini tidak ada. Maka ini bukan spektra dari senyawa yang mengandung halida. Nah, kemudian kita lihat saja di daerah 2000 sampai 1500, nah ini sekitaran 1700-an, terlihat ini ada serapan yang tajam, kemudian sempit. Nah, ini adalah ciri khas untuk senyawa yang mengandung keton. Nah, maka pilihannya akan jatuh di pilihan C karena C ini adalah 2-pentanon. Nah, pentanon ini terlihat ya yang akhirannya non ya atau on itu ya kan. Nah, ini menunjukkan dia mengandung gugus keton. Nah, gampang sekali ya. Jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa membaca spektra secara kualitatif ya, walaupun kita tidak punya data bilangan gelombangnya, kita bisa paham. Tapi catatannya memang untuk pilihan-pilihan ini tuh adalah pilihan senyawa yang sederhana dan tidak saling sama, karena kalau misalnya ada 1-pentanon, 2-pentanon, tentu ini akan jadi ambigu. Tapi kalau soalnya sederhana seperti ini, kita bisa langsung menebaknya. Nah, demikian latihan soal untuk tebak senyawa berdasarkan spektra IR-nya. Selamat belajar dan selamat latihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.